peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Para saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan kata-kata dari ensiklik Dilexit Nos. Kalimat pertama dalam ensiklik ini mengatakan, "Dia telah mengasihi kita." Kalimat ini meyakinkan kita bahwa kita semua pribadi demi pribadi dikasih oleh Yesus dengan cinta yang tanpa syarat dan juga tak berkesudahan. Itulah yang membuat kita selalu punya harapan. Pengharapan muncul di dalam diri kita, di dalam hati kita. Hati kita penuh pengharapan kepada Yesus Tuhan karena Dia mengasihi kita. Sehingga pengharapan kita itu muncul karena kepastian bahwa Yesus mengasihimu, mengasihi saya, dan mengasihi kita. Dan juga ditegaskan oleh pengalaman dari Santo Paulus yang dituliskan dalam suratnya kepada jemaat. Bagaimana pengharapan itu? Bagaimana bentuknya pengharapan itu? Pengharapan itu juga dihidupi oleh seorang pegawai istana ini, di mana sabda Tuhan yang mengatakan kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Inilah yang menumbuhkan pengharapan di dalam hati pegawai istana ini, sehingga perjalanannya dari ketika ketemu dengan Tuhan kembali ke rumahnya, sepanjang perjalanan ini adalah perjalanan penuh pengharapan. Pengharapan bukan karena sesuatu hal yang kosong. Pengharapan itu lebih daripada sekedar optimis, tetapi pengharapan karena percaya akan kata-kata dari Tuhan pasti akan terlaksana. Sehingga sama seperti pegawai istana ini percaya akan kata-kata Tuhan, kita pun ingin belajar percaya akan satu keyakinan ini, bahwa Dia mengasihimu, Dia mengasihi kita. Maka para saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar percaya seperti pegawai istana ini, sehingga dia menjadikan perjalanan itu penuh pengharapan karena berakar dari kata-kata Tuhan sendiri, bahwa kata-kata Tuhan
Kata-kata Tuhan itu menumbuhkan harapan karena pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan sabdakan pastilah terjadi. Karena sabda Tuhan itu penuh daya dan penuh kuasa. Maka mari kita tumbuhkan dalam hati kita bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi olehnya, dan inilah yang menumbuhkan harapan kita sehingga kita jadikan perjalanan hidup panggilan kita, perjalanan hidup bakti kita ke depan dalam satu keyakinan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi kita, dan kita jadikan persiaran, kita jadikan panggilan kita ini sebagai sebuah perjalanan persiaran di mana Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan itu punya kuasa atas kita, dan kita percaya seperti pegawai istana yang percaya kata-kata Tuhan penuh daya dan menguatkan kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.